Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek yang diberikan kepada kami dengan judul Alat Instrumentasi Medis Elektroencephalograph atau EEG pada mata kuliah Elektronika 3 dengan kode seksi 15136000084 dan dengan dosen pengampu Dr. Andes Wisnu Zatmiko MT. Next. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faza Al-Wahdani, Muhammad Haris Fadilah, dan saya sendiri, Siska Tawari. Judul yang akan kami bawakan adalah Alat Instrumentasi Medis Elektroencephalograph atau EEG. Nah, permasalahannya adalah elektroencephalograph ini atau EEG merupakan peralatan yang digunakan untuk menangkap aktivitas di lapisan terluar atau cerebral cortex otak manusia. Sinyal biolistrik yang dikeluarkan oleh otak dapat digunakan untuk mengetahui kelainan pada otak. Frekuensi sinyal yang ditangkap dibangkitkan oleh adanya aktivitas mental subjek. Namun, besarnya sinyal yang ditangkap sangatlah kecil sekali, dan rentan terhadap noise. Apa solusi dari masalah tersebut? Solusinya, pada proyek ini telah didesain instrumen EEG dengan memberi penguatan yang cukup serta memperhitungkan noise-noise yang mengganggu. Nah, blok diagram desain sistem EEG sebagai berikut. Dari elektrode 1, elektrode 2, kemudian menuju rangkaian proteksi, kemudian ke instrumen OPAMP. Dari instrumentasi OPAMP ini ada yang menuju rangkaian penguat AC, ada juga yang menuju light driver, dan kemudian diteruskan ke elektrode referensi. Nah, jika dari instrumentasi OPAMP ini diteruskan ke rangkaian penguat AC, maka akan dilanjutkan ke low pass filter type Butterworth, kemudian diteruskan ke notch filter, dan ke rangkaian penguat akhir, kemudian ke ADC microcontroller, dan ke PC. Oke, adapun fungsinya adalah yang pertama untuk mengambil sinyal EEG, kemudian yang kedua untuk memperkuat sinyal analog EEG, dan yang ketiga untuk merancang filter dan rangkaian OPAMP agar sinyal EEG yang diambil sesuai sinyal aslinya. Dan terakhir untuk menampilkan grafik sinyal EEG. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haris Fadilah. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Fadilah. Berikut adalah cara kerja dari sistem. Penyadapan sistem EEG dilakukan dengan mengambil selisih potensial antara dua elektrode yang berbeda tempat. Elektrode tersebut ditempelkan pada permukaan kulit kepala dan kemudian masing-masing dihubungkan ke rangkaian proteksi untuk meminimalisir interferensi gelombang radio atau radio frekuensi interference dari kabel elektrode yang bisa bersifat sebagai antena dan mencegah high voltage atau yang bisa membahayakan pasien dan instrumen. Sinyal dihubungkan ke tempat instrumentasi dan diperkuat, kemudian masuk ke rangkaian penguat AC untuk memperkuat sinyal serta menghilangkan efek dari tegangan offset sinyal DC yang ditimbulkan offset terhadap internal OPAMP maupun offset karena efek non-polarisasi yang kurang ideal dari elektrode, sehingga rangkaian DRL dipakai sebagai umpan balik ke elektrode referensi supaya mengurangi tegangan mode common. Selanjutnya, sinyal EEG akan masuk ke rangkaian filter, yaitu rangkaian filter low pass dan rangkaian notch filter. Kedua filter tersebut akan meredam sinyal-sinyal yang tak dikehendaki termasuk sinyal noise. Pada tahap akhir sistem EEG ini, keluaran filter dihubungkan dengan penguat akhir sehingga sinyal yang dihasilkan sesuai dengan daerah operasi masukan ADC. Selanjutnya, sinyal analog diubah menjadi digital oleh ADC.
Data digital ini diolah dan dikirimkan mikrokontroler ke PC dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Desain perancangan dan cara kerja subsistem. Rangkaian proteksi. Desain rangkaian filter RF atau radio frekuensi adalah susunan dari R dan C yang membentuk rangkaian low pass filter orde pertama untuk mencegah terjadinya error. Maka nilai dari komponen R dan C di setiap elektrode haruslah sama. Untuk mengurangi terjadinya ketidaksamaan atau mismatch ini, ditambahkan kapasitor yang menghubungkan kedua elektrode, sehingga filter RF dirancang mempunyai frekuensi cut-off sebesar 3.450 Hz. Desain rangkaian proteksi high voltage adalah rangkaian clipping memakan transistor NPN dan PNP. Penguat instrumentasi. Dengan menggunakan penguat instrumentasi ini, beda potensial dengan dua masukan akan dikuatkan. Penentuan gain hanya menggunakan satu resistor saja, yaitu resistor RG. Gain diinginkan besarnya 12,23. Memang tidak terlalu besar karena mempertimbangkan offset DC yang dihasilkan oleh elektrode. Resistor R1 dan R2 digunakan sebagai pembatas arus yang masuk ke dalam OPMP instrumentasi. Berikutnya ada right light driver atau RLD, sebuah resistor dipasang seri dengan keluaran OPAMP inverting sebagai pembatas arus atau safety bila terjadi short circuit. Desain RLD pada gambar 10 dengan menambahkan kapasitor C1 sebesar 1 nanofarad pada feedbacknya untuk menghindari osilasi. Sebuah kapasitor C2 sebesar 1 nanofarad dipasangkan secara paralel pada R0 digunakan untuk menambahkan impedansi total sehingga akan semakin aman bila terjadi short circuit. Dari percobaan mendalam antara C1 dan C2 harus sama sehingga dapat bekerja normal pada frekuensi rendah. Penguat AC. Rangkaian ini berupa sebuah kapasitor atau C yang digunakan untuk memblok tegangan DC dan melewatkan sinyal AC. Kombinasi C R akan membentuk filter high pass orde pertama. Untuk rangkaian penguat AC ditentukan frekuensi cut-off-nya sekecil mungkin. Rangkaian ini memperhatikan spesifikasi OPAMP, khususnya offset voltage internal OPAMP. Karena itu akan ditambahkan kombinasi rangkaian RC high pass orde 1 yang sama untuk menghilangkan offset DC hasil dari penguatan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fazal Wadani, saya akan melanjutkan penjelasannya. Low pass filter silent key dengan respons Butterworth orde 6. Terdapat 3 filter stage untuk orde 6 low pass filter dengan respon Butterworth dengan nilai beta yang berbeda, sehingga implementasi filter yang didapatkan dengan mengkaskade topologi filter silent key orde 2 dengan 3 stage, di mana tiap stage mempunyai nilai beta yang berbeda. Next. Notch filter. Notch filter dirancang untuk meredam sinyal noise akibat dari interferensi jala-jala pada frekuensi 50 Hz. Filter yang dirancang memiliki topologi twin T dengan besar penguatan unitas. Next. Penguat akhir. Sistem instrumentasi EEG ini dirancang sedemikian rupa sehingga keluaran rangkaian bersesuaian dengan masukan minimum dan maksimum dari ADC board Arduino, yaitu 0 sampai 5 volt. Gain didapat dengan mengatur perbandingan R1 dan R2, di mana R1 sama dengan R3 sama dengan 1 kilo ohm, lalu R2 sama dengan R4 sama dengan 10 kilo ohm. Perancangan perangkat lunak.
Perancangan perangkat lunak ini terdiri dari perancangan perangkat lunak untuk microcontroller dan untuk PC. Data proses untuk dapat ditampilkan dalam bentuk grafik memakai software MATLAB. Lalu ini ada gambar diagram alir atau flowchart. Yang berwarna biru itu flowchart untuk microcontroller dan yang berwarna ungu adalah flowchart untuk MATLAB. Hasil. Metode yang paling mudah untuk menyadap sinyal EEG dengan satu channel adalah metode bipolar. Penempatan elektrode mengikuti aturan internasional 10-20%. Penguatan yang diberikan 3 tahap mulai dari penguat instrumentasi AD620 dengan error 0,082% dengan CMRR 101,756 desibel. Kemudian penguat AC memperkuat 198,3 kali dengan error 0,85%. Penguat tahap akhir memberikan sinyal keluaran berada dalam daerah kerja yang diperkenankan pada masukan Arduino 0-5 volt dengan tidak ada ayunan negatif dengan penguatan sebesar 9,94 kali dan error 0,6%. Dengan desain instrumentasi menggunakan banyak variasi filter. Rangkaian proteksi tersusun dari filter RF dengan frekuensi cutoff 3,617 kHz dan error 4,84%. Penguat AC memblok offset DC pada frekuensi di bawah frekuensi cutoff 0,16 Hz dan error 6,67%. Frekuensi cutoff untuk filter low pass ordinal response Butterworth adalah 99,18 Hz dan error 0,82%. Notch filter mempunyai lebar passband antara 45,4 sampai 55,08 Hz. Redaman paling besar di frekuensi 50,5 Hz yaitu negatif 26,02 desibel dan error 1%. Pembacaan grafik selama pengujian dapat terlihat karakteristik sinyal biel listrik otak setelah dilakukan analisis menggunakan FFT yang mencakup gelombang alfa yaitu 8-13 Hz, gelombang beta yaitu lebih dari 13 Hz, gelombang delta yaitu kurang dari 4 Hz, dan theta yaitu 4-7 Hz. Penguat tahap akhir memberikan sinyal keluaran berada dalam daerah kerja yang diperkenankan pada masukan Arduino 0-5 volt. Tidak ada ayunan negatif dengan penguatan sebesar 994 kali dan error 0,6%. Berikut adalah sumber bacaan untuk proyek ini. Lanjut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi